Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita. Fokuskan analisis, bulatkan informasi. Kami dari Universitas Bina Bangsa Serang, Banten, dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Di sini kami dari salah satu kelas jurusan Sistem Informasi, yaitu kelas 2 CINF. Kami akan mempresentasikan salah satu dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Sistem Operasi yang dibimbing oleh dosen pengampu yang bernama Bapak Muhammad dari MKOM. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Siti Maulida. Saya Ida Maulid. Saya Eka Mulyana. Saya Alvina Mustafa. Saya Surya Purwanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang strategi penjadwalan algoritma. Di dalam strategi penjadwalan algoritma yaitu ada 3 cara. Untuk yang pertama yaitu FIFO atau First In, First Out. Yang kedua SJF atau Shortest Job First. Yang ketiga HRN atau High Class Rationale. Selanjutnya itu FIFO atau First In, First Out. FIFO merupakan penjadwalan tidak berprioritas. FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Penilaian penjadwalan ini berdasarkan kriteria optimasi adil. Dalam arti resmi, proses yang datang duluan akan dilayani lebih dulu. Tapi dinyatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Job-job yang tidak penting dapat membuat job-job penting menunggu lama. Efisiensi sangat efisien. Waktu tanggap sangat jelek, tidak cocok untuk sistem interaktif, apalagi untuk sistem waktu nyata. Turnaround time kurang baik. Throughput kurang baik. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tetapi dikombinasikan dengan skema lain. Terus yang kedua yaitu SJF atau Shortest Job First. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai selesai telah diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Karena SJF selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Umumnya proses interaktif memiliki pola, yaitu menunggu perintah, menjalankan perintah, menunggu perintah dan menjalankan perintah, begitu seterusnya. Masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran jobs adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakukan sebelumnya. Prosesnya tidak datang bersamaan, sehingga penetapannya harus dinamis. Penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk pembandingan turnaround time. Terus yang ketiga yaitu HRN atau High Class Rationale. High Class Rationale merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, waktu berjalan sampai selesai. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus. Prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan, karena waktu layanan muncul sebagai pembagi.
maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Cukup sekian untuk pemaparan teori tentang strategi penjadwalan algoritma. Untuk contohnya bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penyelesaian soal algoritma FIFO 1. Di sini ada selesai eksekusi, rumusnya selesai eksekusi sama dengan mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Dan TA turn around sama dengan selesai eksekusi dikurang total waktu tiba. Nah, di sini ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA. Nah, di sini nama proses ada 7. Di sini waktu tibanya ada 0. Di sini lama eksekusinya 5. Selanjutnya mulai eksekusi kita ambil dari WT. WT-nya 0. Masukin 0. Dan selesai eksekusinya kita ambil dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Jadi totalnya 5. Sini TA-nya selesai eksekusi dikurangi waktu tiba atau WT. Selanjutnya mulai eksekusi kita ambil dari hasil dari selesai eksekusi yang sebelumnya 5. Kita turunin sama kayak proses di atas. Lama eksekusi selesai eksekusi diambil dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi, misalnya 11. TA nya selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, kita tambahin sama kolom di atasnya. 0 ditambah 1 jadi 11 kurang 1 10. Dan seperti sebelumnya 11 nya kita turunin jadi ini. Selesai eksekusinya mulai eksekusi ditambah lama eksekusi jadi 14 ini. TA nya kita ambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, kita hitung dari atas. Jadi 14 ditambah 14 dikurang 3 jumlahnya 11. 14 nya turun lagi. Selesai eksekusinya seperti tadi 14 ditambah 2 16. Kemudian TA nya 16 dikurang 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 jadi 16 dikurang 5 11. Kemudian 16 nya turun lagi ke bawah. 16 ditambah 8 misalnya 24. Kemudian TA nya 24 dikurang 10 14. 24 nya kita turunin lagi ke bawah. Kemudian 24 kita tambahkan lama eksekusinya jadi 27.
dan TA-nya 27 dikurang 16 9 11, kemudian 27 turun ke bawah, 27 ditambah 4 9 31, jadi 9. Jumlahnya kita total dari atas ini, jadi 5 tambah 10 tambah 11 tambah 11 tambah 14 tambah 11 tambah 9, ini 71. Dan jumlah TA-nya kita udah dapat 71. Sekarang rata-ratanya 71 kita bagi, sini nama prosesnya ada 7, jadi 71 dibagi 7 sama dengan 10,11. Jadi udah selesai di sini. Nah, proses P1 waktu tibanya 0, lama eksekusinya 5, mulai eksekusinya 0, dan selesai eksekusinya 5. TA-nya 5. P2 waktu tibanya 1, lama eksekusinya 6, mulai eksekusinya 5, selesai eksekusinya 11, dan total akhirnya 10, begitupun seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Yuliana. Saya akan menjelaskan contoh cara penyelesaian algoritma FIFO. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu selesai eksekusi sama dengan mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Dan untuk total akhir sama dengan selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba. Di sini sudah ada contoh cara penyelesaian algoritma FIFO. Nama prosesnya itu ada 7. Nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan total akhir. Di sini untuk P1-nya waktu tibanya 0, lama eksekusinya 5, dan untuk P2-nya waktu tibanya 0, lama eksekusinya 6. Dan untuk selanjutnya kita bisa dilihat dari sini. Oke, yang pertama kita mulai ambil dari mulai eksekusi. Mulai eksekusi itu diambil dari total waktu tiba. Kita tulis 0 ya. Lalu untuk mencari selesai eksekusi, rumusnya seperti tadi, lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Jadi 5 ditambah 0 yaitu 5. Selanjutnya untuk mencari total akhir sesuai dengan rumus, yaitu selesai eksekusi dikurangin waktu tiba. Jadi 5 dikurangin 0 ya. Kita tulis 5. Selanjutnya kolom P2. Untuk mulai eksekusi P2 ini kita ambil dari selesai eksekusi P1, yaitu 5. Selanjutnya untuk mencari selesai eksekusi, rumusnya lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Jadi 6 tambah 5 11. 11. Lalu untuk total akhir sama ya rumusnya, selesai eksekusi dikurangin total waktu tiba. Jadi 11 dikurangi 0 jadi 11. Untuk P3 mulai eksekusinya diambil dari selesai eksekusi P2. Tulis 11. Untuk selesai eksekusi, lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Jadi 11 ditambah 3. Jadi 14. 14
selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba. Jadi ditulis di sini 14 kurangi 0, 14. Lalu untuk P4, mulai eksekusinya kita ambil dari selesai eksekusi P3. Kita tulis 14. Lalu untuk mencari nilai selesai eksekusi, rumusnya lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Jadi 14 ditambah 2 jadi 16. Total akhirnya selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba, jadi 16. Untuk P5, selesai eksekusinya kita ambil dari selesai eksekusi P4, jadi 16. Untuk mencari selesai eksekusi, rumusnya lama eksekusi ditambah mulai eksekusi sama dengan 24. 16 tambah 8 sama dengan 24. Untuk mencari total akhir, 24 dikurangi 0 itu rumusnya selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba, jadi kita tulis 24. Kemudian untuk P6, mulai eksekusi kita ambil dari selesai eksekusi P5, jadi 24. Sesuai dengan rumus, selesai eksekusi lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, jadi 24 tambah 3 jadi 27. Dan untuk mencari total akhirnya, selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba, jadi 27. Untuk P7, mulai eksekusinya kita ambil dari selesai eksekusi sebelumnya di P6, jadi tulis 27. Untuk mencari nilai selesai eksekusi, rumusnya adalah LE ditambah ME, jadi 27 tambah 4 31. Untuk mencari total akhir, rumusnya selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba, jadi 31 dikurangi 0 sama dengan 31. Nah, jadi begini. Lalu untuk mencari jumlah TA, yaitu rumusnya kita tambahkan total dari P1 sampai dengan P7. Jadi 5 tambah 11 tambah 14 tambah 16 tambah 24 tambah 27 tambah 31 itu hasilnya 128. Dan untuk mencari nilai rata-rata dari kita jumlahkan jumlah TA dibagi dengan nama prosesnya ada 7, berarti kita bagi jadi 7 dan hasilnya itu 18,285. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SJF itu Short Job Freeze. Penjadwalan ini mengonsumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dahulu sampai selesai. Proses yang sedang berjalan bisa diambil alih oleh proses baru dengan estimasi sisa waktu jalan lebih rendah. Di sini ada algoritma SJF, nama proses, waktu tiba, lama eksekusi. P1 waktu tibanya 0, lama eksekusinya 5, P2 waktu tibanya 5, lama eksekusinya 4, P3 waktu tibanya 6, lama eksekusinya 1, P4 waktu tibanya 7, lama eksekusinya 5, P5 waktu tibanya 7, lama eksekusinya 4, P6 waktu tibanya 8, lama eksekusinya 5, P7 waktu tibanya 8, lama eksekusinya 2. Jadi di sini saya akan menjawab soal SJF. Jadi kita harus mencari nilai yang terkecil dulu baru nilai yang tertinggi. Nilai yang terkecil itu lama eksekusinya 1, 2, 4, 5, 5, 5,
tibanya 6, 8, 5, 7, 0, 7, 8. Nah, di sini udah ketahui nilai yang paling terkecil, tinggal nama prosesnya. Nama prosesnya itu dicari dari nama proses SGF yang tadi. Waktu tiba yang P6, P3, P7, P2, P5, P1, P4, P6. Nah, di sini saya sudah berurutin yang nilai yang terkecil dan yang terendah. Saya sudah berurutin yang nilai yang terkecil dan yang terendah. Nyari mulai eksekusinya, 6 ditambah 1 itu 6. Nyari selesai eksekusinya dari waktu tiba ke lama eksekusi. 6 ditambah 1 jadi 7. Nyari TA nya, nilai hasilnya itu dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba jadi 1. 6 dikurangi 7 jadi 1. Yang kedua P7, waktu tibanya 8, lama eksekusinya 2, mulai eksekusinya itu diambil dari selesai eksekusi jadi 7. Nyari selesai eksekusinya itu mulai eksekusi ditambah lama eksekusi jadi 9. Nyari TA nya itu dari 9 dikurang 8, selesai eksekusi dikurangi waktu tiba jadi 1. P2, waktu tibanya 5, lama eksekusinya 4. Nyari mulai eksekusinya itu dari selesai eksekusi jadi 9 nya turun dimulai eksekusi. Nyari selesai eksekusi dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi jadi 9 tambah 4 13. Nyari TA nya itu dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba 13 dikurangi 5 sama dengan 8. P5, waktu tibanya 7, lama eksekusinya 4. Nyari mulai eksekusinya dari selesai eksekusi 13 nya turun. Selesai eksekusi dicarinya mulai eksekusi ditambah lama eksekusi jadi 17. Nyari TA nya selesai eksekusi dikurang waktu tiba 17 dikurangi 7 sama dengan 10. P1 0, waktu tibanya lama eksekusinya 5, mulai eksekusinya itu diambil dari selesai eksekusi 17 nya turun. Selesai eksekusi dicarinya dari mulai dari selesai eksekusi 17 nya turun. Selesai eksekusi dicarinya dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi 17 ditambah 5 sama dengan 22. Nyari TA nya selesai eksekusi dikurangi waktu tiba 22 dikurangi 0 22. Selanjutnya P4, waktu tibanya 7, lama eksekusinya 5. Nyari mulai eksekusinya dari selesai eksekusi 22 nya turun 17. TA nya dikurangi dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba 17 dikurangi 7 sama dengan 10.
Yang terakhir P6. P6 waktu tiba 8, lama eksekusinya 5, mulai eksekusinya itu diambil dari selesai eksekusi 17. Nyari selesai eksekusinya itu dari selesai eksekusi ditambah lama eksekusi jadi 22. Nyari TA-nya itu nyari TA-nya itu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba sama dengan 14. 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Nyari jumlahnya itu dari P1 sampai 7 ke TA 1 tambah 1, 8 tambah 8, 10 tambah 22 ditambah 10 tambah 14 sama dengan 65. Nyari rata-ratanya 65 dibagi 7. Dibagi 7-nya dari P1 sampai 7. 65 dibagi 7 sama dengan 9,285. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan SJF, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk proses selanjutnya setelah proses FIFO 1 dan 2 SJF, kemudian di sini saya akan menjelaskan proses High Ratio Next atau HRN. Untuk penyelesaian yang HRN di sini sama, tidak jauh beda dengan proses SJF, hanya saja di sini diselesaikan dengan proses rasio penaltinya. Oke, di sini dijelaskan proses P1 dengan waktu tiba 0, lama eksekusi 5, P2 2 4, P3 3 2, P4 4 5, P5 4 dan 8, P6 5 4 dan terakhir P7 6 dan 4. Untuk mendapat angka dan nilai di rasio penalti, di sini kita pecahkan ada beberapa rumus, yaitu rasio penalti dengan rumus waktu sia-sia ditambah lama eksekusi kemudian dibagi lama eksekusi, maka didapatlah rasio penalti. Untuk P1 dimulai dengan 0. Di sini sudah sebagai patokan ya, P1 0 waktu tiba dan mulai eksekusi hingga didapat selesai eksekusi adalah 5. Kemudian di sini tabel rasio penalti ke-1-nya didapat waktu sia-sia P2 3, P3 2, P4 3, P5 1, P6 0 dan P7 adalah -1. Maka didapat di sini nilai rasio penalti ke-1 yang paling besar adalah P3, yaitu yang paling besar adalah P3 dengan nilai 2. Kemudian di sini saya ingatkan kembali untuk mendapatkan nilai waktu sia-sia, yaitu didapat dari lama eksekusi dikurangi waktu tiba secara berurutan dari proses tersebut. Pada rasio 1, kita dapati yang tertinggi dengan nilai P3 yaitu 2, maka tabel untuk mendapat proses P3 selesai, yaitu kita tampilkan lagi P1 dan P3-nya di sini. Oke, dengan waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, dan selesai eksekusi, maka didapatlah P3 selesai dieksekusi 7. Kemudian, untuk proses tabel rasio penalti kedua, kita patokan dari P3 yang selesai dieksekusi. Nah, untuk mendapatkan waktu sia-sia ini, nilai dari P3 akhir itu kita kurangi dengan lama eksekusi ya, dibagi dengan lama eksekusinya. P2 didapat waktu sia-sianya 5, P4 3, P5 3, P6 2, P7 1. Kemudian di sini pada tabel rasio kedua masih didapat nilai tertinggi yaitu pada P2 dengan nilai 2,25. Di sini untuk patokan ke proses berikutnya dimasukkan P1, P3 dan P2 hingga didapat selesai nilai eksekusi pada P3 11.
Maka tabel rasio penalti ketiga adalah sebagai berikut. Yang belum dimasukkan P4, P5, P6, dan P7. 11 dikurangi waktu lama eksekusi untuk P4, P5, P6, dan P7. Maka nilai yang paling besar pada rasio penalti ketiga adalah P4, 2,4. Setelah kita dapati tabel rasio penalti ketiga dengan nilai tertinggi P6 2,4, kita lanjut mulai tabel di sini. Mulai eksekusi P1, P3, P2, P6. Masukkan kembali dari tabel yang di atas menuju tabel rasio keempat. Dengan P6 didapat yang paling akhir yaitu dengan waktu 15 mili-detik. Maka tabel rasio penalti keempat diulang kembali seperti langkah yang di atas. Kita dapati di sini ada 15 kita kurang dengan lama waktu eksekusi P5 dan P7 didapat nilai 10, 7, dan 11. Kita hitung rasio penalti dengan waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi, maka didapatlah pada tabel rasio penalti keempat pada proses P4 yaitu 3,5. Setelah didapat tabel rasio penalti keempat dengan tertinggi nilai proses P4 adalah 3,5, maka kita lanjutkan untuk tabel rasio penalti kelima. Ini dimasukkan dari tabel yang terakhir di atas, kemudian ditambah proses yang belum yaitu P5, P7. Sama, kita cari waktu sia-sia yaitu P5, nilai eksekusi terakhir P4 dikurangi dengan lama eksekusi. P6 juga sama, nilai eksekusi terakhir P4 dikurangi dengan lama eksekusi waktu. Nah, di sini didapat nilai tertinggi adalah 5. Maka pada tabel rasio penalti kelima yaitu P7 yang terbesar dengan nilai rasio penalti sama dengan 5. Oke. Kemudian kita untuk proses akhirnya untuk yang P5 kita tidak bisa ulang lagi, kita masukkan di tabel yang terakhir didapat dari P1, P3, nama proses P1, P3, P2, P6, P4, P5, dan P7 dengan nilai TA 94 dan rata-rata 13,43. Oke. Alhamdulillah demikian penjelasan tentang high ratio next dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami dengan tema penjadwalan non-primitif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.